Oke, karena tugas hari ini itu berkaitan dengan IPA atau percobaan, maka kita akan belajar tentang matematika karena saya lihat di bab tema 5 ini kebanyakan kurang matematikanya. Jadi oleh karena itu saya mau bahas ini karena ini penting sekali. Ini buku matematika dari tahun 17 revisi 2017. Oke, di buku ini kita akan bahas tentang pecahan, kita akan bahas tentang faktor dan kelipatan bilangan, terus bahas tentang aproksimasi, ini bahasannya, terus tentang bangun segi banyak, terus tentang membaca dan menafsirkan data, terus ada pengukuran sudut. Langsung saja kita akan bahas tentang bab pecahan. Bilangan pecahan banyak dipergunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Seperti 1 buah apel dari 10 apel dalam 1 keranjang dan 1 coklat utuh yang dibagi menjadi 10 bagian yang sama. Contoh pertama yang menunjukkan konsep pecahan diartikan sebagai 1 bagian yang sama. Contoh kedua menunjukkan konsep pecahan yang diartikan sebagai 1 bagian dari 1 unit tertentu. Agar dapat memahami konsep pecahan dengan baik, ayo ingat kembali materi pecahan tentang bilangan asli, bilangan cacah, dan operasinya. Nah, apabila teman-teman belum tahu apa itu bilangan asli, bilangan cacah, dan operasinya itu, kalian bisa cari di Google apa itu bilangan asli, apa itu bilangan cacah, dan operasinya seperti apa. Nah, di sini itu ada coklat. Nah, perhatikan gambar dan bacaan berikut ini. Nah, di sini itu ada coklat, ya. Nah, ini namanya coklat bagian Meli, itu coklat bagian adiknya Meli. Nah, setiap Meli mempunyai makanan, ia selalu berbagi dengan adiknya. Meli juga selalu bersikap adil. Ketika membagi makanan, ia membagi menjadi 2 bagian yang sama besar. Pada saat Meli ulang tahun, ia mendapat hadiah sebatang coklat. Meli memotong coklat menjadi 2 bagian seperti pada gambar 1-1. Ini batang coklat ya. Ini kan 1, kemudian dia bagi 2, terus jadinya seperti ini. Nah, teman-teman, coba lihat ini pecahannya berapa per berapa. Meli memotong coklat menjadi 2 bagian seperti gambar 1-1. Bagian pertama ia berikan kepada adiknya. Berapakah bagian coklat yang dimakan oleh Meli? Kira-kira berapa bagian coklat yang dimakan oleh Meli? Nah, di sini ada tokoh. Di sini namanya Al-Kalasadi. Al-Kalasadi itu adalah orang yang menggunakan simbol-simbol dalam penulisan persamaan notasi pecahan. Salah satu unsur penting dalam ilmu matematika adalah pecahan atau fractions. Pembilangnya disebut bas, sedang penyebutnya disebut imam. Talkis kelas aljibab itu Al-Kalasadi itu meletakkan pembilang di atas penyebut dan mengisahkan keduanya dengan sebuah garis horizontal dan menggunakan penyataan Allah Masihi yang berarti tempatnya di atas dan Mafak al-Khat yang berarti yang ada di atas garis. Ada 5 tahapan yang harus kamu lakukan untuk memahami bilangan pecahan, meliputi pecahan senilai, menyederhanakan pecahan, dan membandingkan pecahan. Kelima langkah tersebut adalah mengamati, menanya, menalar, mencoba, dan mengkomunikasikan. Tahukah kalian, untuk suatu bilangan, pecahan A per B dengan B tidak sama dengan 0. Maka A kurang B, maka A per B disebut pecahan murni. Contohnya 3/5. Jadi 3/5 itu disebut sebagai pecahan murni. Contohnya misalnya ini. Misalnya nilai dari A itu kurang dari B, maka A per B disebut pecahan murni. Contohnya itu 3/5. Kenapa disebut pecahan murni? Karena nilai 3 itu lebih kurang dari nilai 5. Jadi disebut sebagai pecahan murni. Contoh lainnya misalnya 2/5. Kenapa disebut pecahan murni? Karena nilai 2 lebih kurang dari nilai 5. Nah, di sini kita akan melihat jika A lebih dari B, maka A per B disebut pecahan tidak murni. Nah, jika nilai A itu lebih dari nilai B, maka dia tidak murni. Contohnya 8/7. Kenapa disebut 8/7 itu tidak murni? Karena nilai A itu nilai 8 lebih besar daripada nilai 7. Contohnya itu 9/2 juga, atau 10/2. Kan itu kita bisa lihat kan 9 lebih besar daripada angka 2. Jadinya dia sebut pecahan tidak murni. Nah, jadi cara menghafalnya seperti ini teman-teman. Jadi kalau misalnya di atasnya lebih
kecil daripada di bawah itu namanya pecahan murni. Tapi kalau yang di atasnya lebih besar daripada yang di bawahnya itu disebut sebagai pecahan tidak murni. Nah, di sini lanjut, jika M A per B dengan M bilangan asli dan A per B pecahan murni, maka M A per B disebut pecahan campuran. Contohnya 3, 2/7. Jadi kalau misalnya lihat ada di begini di buku atau dimanapun kalian baca, itu namanya pecahan campuran. Nah, ini namanya pecahan penuh. Ada temannya di sini satu ya, 3, 2/7. Lanjut, ini ada balok seperti ini, ada balok ya. Terus gambar 2 ini kayak tiang dibagi 2. Terus ini kayak diagram lingkaran, itu ada ini kira-kira berapa pecahannya? Coba jawab. Ini pecahannya berapa? Coba. Nah, ini contoh-contoh pecahan ya teman-teman. Dalam kehidupan sehari-hari kita bisa lihat ada tongkat dibagi 2, ada buku berbagai macam, terus ada apel dibagi 4. Dengan melihat gambar 1.2 nih. 1.2, coba kalian jawab pertanyaan berikut. Pada gambar 1.2 bagian 1, berapa bagian buku berwarna kuning dan berapa dari seluruh buku? Oke, kita lihat di sini ya, berapa buku bagian kuning dari semua buku ya. Berarti buku yang bagian kuning berapa? 2 per 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, kan? 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah sih. Oke, berarti yang berwarna kuning berapa buah? 2 kan? Nah, berarti 2 per 10. Itu yang berwarna kuning. Lalu pertanyaan kedua, pada gambar 1.2 atau gambar bagian 2, berapa bagian tongkat yang dicat warna merah? Oke, di sini kan yang warna merah cuma 1 warna. Berarti yang jumlah pecahan yang berwarna merah itu berarti 1 per 2. Karena ini yang berwarna merah cuma 1. Oke? Lanjut. Pada gambar atau bagian 3, berapa buah apel yang dimakan? Kita bisa lihat di sini kan ada 1 buah apel. Terus satunya itu dikeluarkan. Ini berarti sudah dimakan. Berarti berapa yang dimakan? Berapa? Nah, betul. Berarti yang dimakan itu 1 per 4. Karena 4 potong, yang dimakan 1 berarti 1 per 4. Nah, ayo kita jawab pertanyaan yang berikutnya. Coba ini yang berwarna kuning berapa buah? Berapa pecahannya? Ayo coba yang berwarna kuning. Oke, ya betul. Jadi pecahannya itu adalah 2 per berapa? Lanjut, yang balok berwarna abu-abu itu berapa pecahannya? Coba buat pecahannya. Lanjut, ini tiang bendera yang warna merah pecahannya berapa? Yang warna putih juga pecahannya berapa? Yang berwarna ungu berapa pecahannya? Oh, sorry. Yang berwarna putih pecahannya itu berapa? Oke, selamat buat kalian yang sudah benar mengerjakan tugas ini. Semoga bisa diingat terus ya. Nah, ini ayo menanya. Berikut ini contoh pertanyaan yang terkait dengan bilangan pecahan. Bagaimana cara menulis pecahan? Nah, bagaimana cara menulis pecahan? Apakah artinya 2 pecahan yang memiliki nilai yang sama? Nah, bagaimana sih kalau misalnya pecahan itu dia memiliki nilai yang sama? Nah, pasti ayo kita coba cari tahu kenapa. Nah, ketika menyebutkan suatu bilangan pecahan, antara pembilang dan penyebut harus disisipkan kata per. Misalnya 3 per 5 disebut dengan 3 per 5. Nah, harus ada yang di tengah-tengah itu ya namanya per. Yang ini. Tengah-tengah itu namanya per. Contoh lain misalnya 1 per 4 dibaca 1 per 4 atau 1/4 gitu. Jadi bisa 1 per 4 atau bisa 1/4 ya. Nah, lanjut. Ayo menalar. Bagian dari benda-benda yang terdapat pada 1.2 dan 1.3 hanya dapat dinyatakan dengan menggunakan bilangan pecahan. Bilangan pecahan digunakan untuk menunjukkan 2 bilangan caca yang berbeda. Oke, jadi kalau bilangan pecahan itu hanya untuk bilangan yang berbeda. Jadi kalau misalnya 1 per 1, 2 per 2, bukan kalau 3 per 3, berarti bukan bilangan pecahan ya, karena 3 bagi 3 kan 1. Jadi dia bisa jadi bilangan bulat, bukan. Seperti itu ya, itu yang bilangan pecahan. Oke, ayo kita mengamati pada buku. Pengamatan pada buku. Terdapat 10 buku dengan warna yang berbeda, 2 buku berwarna kuning dan 8 buku berwarna abu-abu. Sedangkan total buku seluruhnya 10 buku. Pecahan untuk menyatakan bagian dari buku kuning dan buku adalah 2 dari 10 bagian. Pecahan tersebut dapat ditulis 2 per 10.
ini kunci jawabannya ya. Pengamatan pada tongkat yang tadi itu 1/2 ya. Ini pengamatan pada apel. Oke, 3/4. Sebuah apel dipotong menjadi 4 bagian yang sama besar. Jika satu bagian sudah dimakan, maka atas 3 bagian. Pecahan untuk menyatakan sebuah apel yang belum dimakan adalah 3 dari 4 bagian yang sama besar. Menyatakan tersebut adalah 3/4. Jadi yang belum dimakan berarti 3. Di situ kan yang sudah dimakan 1 kan? Berarti yang belum dimakan 3/4. Tapi kalau ditanyakan berapa yang sudah dimakan berarti 1/4. Nah, di sini pada pengamatan buku 1/2, 1.2, pecahan diartikan sebagai bagian dari keseluruhan atau part of whole. Pada pengamatan tongkat, misalnya bagian 2/3, pecahan diartikan sebagai bagian atau unit atau part of unity. Coba kalian berikan contoh benda lain yang dapat dinyatakan dalam kehidupan sehari-hari. Bacalah dengan cermat dan coba kalian jawab pertanyaan di bawah ini. Apa arti 3/7? Mana pembilang, mana penyebut? Oke, yang mana itu pembilang, yang mana itu penyebut? Oke, jadi ini penyebut yang di bawah, pembilang di atas, penyebut di bawah, pembilang di atas, penyebut di bawah, pembilang di atas, penyebut di bawah. Jangan lupa itu lagu itu. Pembilang di atas, penyebut di bawah, pembilang di atas, penyebut di bawah. Jika 4 adalah pembilang dan 5 adalah penyebutnya, maka cara menulisnya seperti apa? Ya, betul. Jadi cara menulisnya adalah 4/5. Oke, jadi penyebut yang di bawah ya. Pembilang di atas, penyebut di bawah. Oke, sip. Oke, sekian pembelajaran hari ini. Kita tuh sudah sampai di halaman 6, teman-teman ya. Jadi kita akan meneruskan pembelajaran matematika kita untuk halaman 7 sampai berapanya. Jadi setiap minggu akan ada pelajaran matematika untuk merefresh atau mengingat kembali pelajaran yang kita sudah pelajari kelas 3 supaya itu bisa di ini ya. Oke, saya mau tahu tadi. Yang bagian ini kita merefresh lagi ya. Jadi kalau misalnya nilai yang di atas itu lebih besar daripada yang lebih kecil daripada yang di bawah, itu namanya pecahan murni. Oke, misalnya 3/5. Tapi kalau misalnya dia pecahannya itu lebih besar daripada yang di atas lebih besar daripada yang di bawah, itu namanya tidak murni ya. Terus kalau ini namanya pecahan campuran. Oke, pecahan campuran itu ada temannya di sebelah. Jadi kayak 3/2/7. Oke, jadi sekian pembelajaran kita kali ini. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat buat kita semua. Maaf kalau jika terlalu cepat. Kalau tidak terlalu cepat bisa di-pause juga supaya bisa lebih mengerti. Terima kasih teman-teman. Bye-bye.